Shalom, salam prapaskah saudara-saudari sekalian. Kita bersama lagi dalam renungan santapan firman Tuhan. Pada hari ini, 30 Mac 2025, bersamaan hari Minggu Prapaskah keempat. Bacaan Injil yang akan kita renung dan dengar daripada Injil Lukas bab 15 ayat 1 sampai 3, 11 hingga 32. Mari bersama mendengarkan. Sekali peristiwa, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa semuanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli Taurat, katanya, orang ini menerima orang-orang berdosa dan makan bersama mereka. Lalu Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan hartanya di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Ia pun pergi dan menggantung hidupnya pada seorang warga di negeri itu. Orang itu menyuruh dia ke ladang untuk menjaga babinya. Ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepada dia. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Lalu bangkitlah ia dan pergi kepada ayahnya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari menemui dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Namun ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Ambillah anak lembu yang gemuk itu, sembelilah, dan mari kita makan bersukaria. Sebab anakku ini telah mati dan kini hidup kembali. Ia telah hilang dan kini ditemukan kembali."
Lalu mulailah mereka bersukaria. Sementara itu, anaknya yang sulung berada di ladang. Ketika ia pulang dan sudah dekat rumah, ia mendengar suara musik dan nyanyian tarian. Ia memanggil seorang hamba dan bertanya kepadanya apa yang sedang terjadi. Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu yang gemuk, karena ia mendapatnya kembali dalam keadaan sehat." Anak sulung itu marah dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan membujuk dia. Namun ia menjawab ayahnya, "Lihatlah, bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku, belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukaria dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah menghabiskan harta Bapa dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih lembu yang gemuk itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersamaku dan segala milikku adalah milikmu. Kita patut bersukaria dan bergembira karena adikmu telah mati dan kini hidup kembali. Ia telah hilang dan kini ditemukan kembali." Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, dalam semua bacaan firman Tuhan pada hari ini memberi gambaran salah satu identiti Allah, yaitu yang berbelas kasih, yang Maha Rahim. Ini tertunjuk daripada kitab Yesaya yang menyatakan, "Pada hari ini telah kuhapuskan celah Mesir daripadamu." Dan juga di dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus, "Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya lewat Kristus tanpa memperhitungkan pelanggaran mereka." Inti daripada semua ini adalah tergambar dalam peristiwa perumpamaan anak yang hilang, di mana beberapa hal yang dapat kita renungkan dan pelajari sehingga dapat memenuhi makna pertobatan kita pada masa Prapaskah ini. Terdapat 3 elemen karakter yang penting untuk kita renungkan. Yang pertama, sikap si anak bungsu yang angkuh, sombong dan boros menjadi papa serta melarat dalam menjalani kehidupan, begitu menyadarkannya bahwa di rumah Bapa keadaan sangat jauh berbaik daripada apa yang dialami. Kesadaran dan pengakuan dengan kejujuran adalah salah satu cara untuk kembali dalam kasih Allah. Yang kedua, sang ayah sentiasa menunggu dan melihat dari kejauhan dan penuh belas kasihan. Si ayah berlari menemui dan merangkul serta mencium, sehingga memberikan jubah yang terbaik, cincin juga sepatu. Di sini menunjukkan
sikap Allah yang Maha Rahim itu bila umatnya dan kita berbalik menyadari segala dosa yang sudah dilakukan. Allah akan merangkul kita dengan penuh kasih. Dan yang ketiga, si anak sulung yang selalu dan sentiasa berada melayani bapaknya. Tapi kadang-kadang sikap iri hati cemburu menjadi penghalang untuk mencipta sukacita. Maka sikap serupa ini juga selalu ada dalam diri kita. Saudara-saudari, maka melalui peristiwa ini patut kita mengambil tauladan daripada si anak bungsu, karena bersikap merendahkan diri dengan menyatakan tidak layak dianggap anak, melainkan cukup sebagai pelayan. Maka pada masa pertobatan ini, merendahkan diri supaya kita sekalian akan dirangkul oleh Bapa yang Maha Baik. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.